lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Timnas Indonesia. Di antaranya, media Vietnam ramal bintang Timnas Indonesia jadi pemain terbaik di Piala AFF 2022. Jelang gelaran Piala AFF 2022, Filipina dipimpin ex-pelatih Akademi Barcelona. Sadil Ramdhani dapat tawaran kontrak 2 musim dari klub elit Eropa. Tak dilirik Sintayong, Lily Pali cetak gol berkelas lawan PSIS. Penyerang Borneo FC Lily Pali membuktikan dirinya masih layak untuk membela Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 dengan menciptakan gol berkelas melawan PSIS Semarang di laga lanjutan Liga 1 musim ini. Yakni kalau memanfaatkan umpan silang mendatar, dia dengan tenang menjebloskan bola ke gawang PSIS yang dikawal oleh Wahyu Tri. Borneo FC pun memenangkan pertandingan atas PSIS Semarang dengan skor akhir 2-4. Media Vietnam ramal bintang Timnas Indonesia jadi pemain terbaik Piala AFF 2022. Media Vietnam ramal bintang Timnas Indonesia Witan Sulaiman yang akan menjadi salah satu pemain terbaik di Piala AFF 2022 yang mana akan digelar pada 20 Desember hingga 16 Januari 2023. Hal tersebut lantaran Bongda menganggap Witan memiliki pondasi yang baik dan insting pembunuh di area penalti. Bongda juga menyoroti Witan yang mampu bermain apik sebagai penyerang tengah, striker, hingga sayap. Witan juga dianggap memiliki kemampuan koordinasi yang baik dengan rekan satu timnya. Selain itu, pada edisi Piala AFF 2020, Witan Sulaiman turut membantu Timnas Indonesia mencapai babak final dengan 2 gol dari 8 pertandingan. Belum lagi performa bocornya di klub AS Trenje yang telah mengkoleksi 4 gol. Oleh sebab itu, Witan Sulaiman diprediksi oleh media Vietnam akan bersinar di Piala AFF 2022. Wajib waspada jelang Piala AFF 2022 Filipina dipimpin ex-pelatih Akademi Barcelona. Kabar mengejutkan muncul jelang Piala AFF 2022. Federasi Sepak Bola Filipina atau PFF baru saja menunjuk Josep Ferreira sebagai pelatih kepala anyar Timnas Filipina. Informasi tersebut diketahui dari laman Facebook resmi Timnas Filipina. Dijelaskan bahwa Josep Ferreira memulai karirnya sebagai direktur Akademi FC Barcelona Escola, KCSG Hong Kong dan Buriram United Thailand, Ratchaburi FC dan Bangkok Glass FC sebelum pindah ke klub Puerto Rico FC Bayamon. Josep diharapkan dapat melakukan terobosan penting di Timnas Filipina. Sadil Ramdhani dapat tawaran kontrak 2 musim dari klub elit Eropa. Pemain Timnas Indonesia Sadil Ramdhani ditawari kontrak 2 musim oleh klub kasta tertinggi Liga Bosnia dan Herzegovina FK Sarajevo. Informasi tersebut disampaikan oleh agen Sadil Alexander Talpes. Klub berjulukan The Giants itu disebutkan Talpes sangat ingin memberi kesempatan Sadil bermain di Eropa. Sadil sendiri pun dikabarkan juga tertarik untuk bermain di Eropa. Sadil saat ini juga sedang berstatus free transfer atau sedang tak punya klub. Bermain di Eropa setidaknya bisa meningkatkan kualitas permainannya, di mana selama ini Sadil baru bermain di Indonesia dan Malaysia. Satu grup dengan skuad Garuda pendukung Thailand dapat pukulan besar. Pendukung Timnas Thailand mendapatkan kabar buruk terkait pertandingan skuad Gajah Perang di Piala AFF 2022. Karena hingga saat ini Thailand menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki hak untuk menyiarkan turnamen tersebut. Di Piala AFF sebelumnya saluran 7 HD adalah unit yang memegang hak siar pertandingan. Akan tetapi karena negosiasi yang gagal, pendukung Thailand menghadapi resiko tidak bisa menyaksikan pertarungan skuad Gajah Perang. Pada putaran final Piala Dunia 2022 ini, Thailand juga kesulitan untuk membeli hak siar, di mana angka yang diberikan FIFA terlalu tinggi sehingga mereka harus mengajak dunia usaha untuk bergandeng tangan. Tekad Kim Pan-gon rebut gelar juara Piala AFF 2022 dari Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Malaysia Kim Pan-gon mengatakan timnya sudah siap untuk merebut gelar juara Piala AFF 2022. Ambisi itu terlihat saat melakukan laga uji coba dengan Timnas Kamboja, di mana Malaysia berhasil mendapatkan kemenangan. Lebih lanjut lagi, Kim Pan-gon menilai timnya memiliki kualitas yang cukup baik, di mana saat ini permainan Timnas Malaysia terus meningkat ke arah yang positif. Sementara itu, Timnas Indonesia kemungkinan akan bertemu dengan Malaysia di semifinal atau bahkan final Piala AFF 2022. Bagi hitung hari jelang Piala AFF 2022, Timnas Indonesia ganti tempat latihan. Hampir 2 pekan menjalani latihan di gym Bali United Training Center di Pantai Purnama Gianyar, skuad Timnas Indonesia mulai bergeser. Di mana sejak kemarin 9 Desember, skuad Garuda menggelar latihan taktikal di kandang klub Liga 1 Bali United di Stadion Kapten Dipta Gianyar.
Latihan taktikal dipimpin langsung oleh pelatih Sintayong setelah dalam latihan fisik banyak diambil alih oleh para asisten pelatih. Di mana setelah sebelumnya di Pantai Purnama, tim pelatih lebih banyak menggenjot fisik pemain. Pamer jersey Timnas Indonesia saat lawan Persita, makna selebrasi dari Yance Sayuri. Bek sayap PSM Makassar Yance Sayuri sukses mempersembahkan 1 gol saat timnya menumbangkan Persita Tangerang dengan skor 3-1. Menariknya, gol yang diciptakan Yance pada menit 59 itu memiliki makna tersendiri. Pasalnya pemilik nomor punggung 11 itu melakukan selebrasi saat mencetak gol dengan memamerkan jersey milik Yakob Sayuri. Usut punya usut selebrasi yang dilakukan oleh Yance sebagai bentuk dukungan kepada saudara kembarnya Yakob Sayuri. Di pada saat ini Yakob tak berada dalam tim, melainkan bersama dengan Timnas Indonesia untuk melakukan pemusat latihan di Bali dalam persiapan Piala AFF 2022. Harus menepi 3 bulan ex-winger Timnas Indonesia alami cedera tulang selangkah. Saat melawan Arema FC dalam lanjutan Liga 1 musim ini di Stadion Manahan Solo, mantan pemain Timnas Indonesia U23 Feby Eka Putra mengalami cedera tulang selangkah kanan kala memperkuat timnya Dewa United. Ex-winger Arema FC itu hanya tampil selama 15 menit pada babak pertama dan terpaksa harus ditarik keluar akibat hantaman cedera tersebut. Dokter tim Dewa United Hendro Irawan menjelaskan dari hasil pemeriksaan di rumah sakit, Feby Eka Putra harus segera mendapatkan tindakan operasi. Feby Eka Putra pun diperkirakan harus menjalani pemulihan selama 3 bulan lamanya. Harus belajar dari sejarah, diperkuat 4 pemain naturalisasi, Timnas masih tersingkir di fase grup. Di Piala AFF 2022 ini, Timnas Indonesia bakal diperkuat 4 pemain naturalisasi, diantaranya adalah Jordi Amat, Sadi Walsh, Ilyas Pasucevic, dan Mark Locke. Namun peta kekuatan Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022 dengan diperkuat 4 pemain naturalisasi ternyata menyisakan momen pedih saat tak lolos fase grup di edisi 2014 lalu. Di mana strategi yang sebenarnya pernah dilakukan Timnas Indonesia namun tidak berjalan lancar dan bahkan membuat gagal lolos dari babak penyisihan grup. Di mana saat itu Timnas Indonesia diperkuat oleh 4 pemain naturalisasi, diantaranya adalah Christian Gonzalez, Sergio Van Dijk, Victor Igbonevo, dan Rafael Maitimo. Nama-nama yang sebenarnya bukan sosok yang sembarangan, namun Timnas Indonesia terhenti di fase grup usai kalah bersaing dengan Vietnam dan Filipina, bahkan menelan kekalahan 0-4 dari Filipina. Jelang Piala AFF 2022, Sintayong kode keras minta uji coba. Timnas Indonesia telah melakukan pemusatan latihan di Bali sejak 28 November, tetapi sejauh ini hanya berlatih, itu pun lebih banyak latihan fisik. Adapun laga pertama Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 sendiri akan tersaji pada 23 Desember atau tepat 2 pekan mendatang, yaitu melawan Kamboja. Dalam persiapan menuju hari H, Sintayong tidak mendapatkan kemewahan uji coba dari PSSI. Padahal Sintayong telah mengatakan tidak bisa melihat progres pemain hanya dari latihan. Pelatih hanya bisa melihat apabila ada pertandingan. Namun dengan kode keras tersebut, PSSI sepertinya menyerah menyediakan lawan sparring buat Timnas Indonesia untuk menempa diri. Dibanding tim pesaing, Timnas Indonesia terlihat memiliki persiapan kurang effort karena cuma berlatih tanpa bertanding.